Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maris Fadila, NIM 36222019. Saya akan mempresentasikan makalah tentang karakteristik dan rancangan bangun ekonomi Islam. Pembahasan pertama yaitu rancangan bangun ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun dari sendi-sendi agama dengan landasan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Bangunan ekonomi Islam didasar atas lima nilai universal, yaitu pertama, tauhid atau keimanan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai Islam, di mana prinsip tauhid, sistem yang mengedepankan nilai-nilai ilahiyah yang menjadi inti dari sistem ini. Kedua, adil. Selanjutnya harus disadari bahwa salah satu prinsip utama berjalannya sistem ekonomi Islam pada tataran operasional adalah prinsip keadilan. Ketiga, nubawah atau kenabian. Karena sifat rahim adalah kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Keempat, khalifah atau pemerintah. Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi yaitu memastikan bahwa kegiatan berjalan secara benar. Kelima, ma'ad atau hasil, karena kota semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam Islam pun membolehkan mengambil keuntungan dan melakukan aktivitas perekonomian, tapi tidak boleh berlebihan. Masuk kepada materi kedua, yaitu karakteristik ekonomi Islam. Di mana karakteristik ekonomi Islam yaitu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki harta dan khalifah atas harta tersebut adalah manusia. Kedua, akidah, akhlak, dan syariah berhubungan dengan ekonomi. Ketiga, kerohanian dan kebendaan berada pada keseimbangan. Keempat, keseimbangan pribadi dan umum yang tercipta dari ekonomi Islam. Kelima, terjaminnya kebebasan individu dalam agama Islam. Keenam, campur tangan dalam perekonomian oleh negara. 7, panduan dalam konsumsi. 8, panduan dalam investasi. 9, zakat. 10, riba yang dilarang. 11, ekonomi terikat dengan akidah, syariah atau hukum dan moral. 12, ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. 13, kebebasan individu dijamin dalam Islam. 14, negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Materi ketiga yaitu tujuan ekonomi Islam. Di sini saya menyimpulkan tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid asasi syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayat thayyibah. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Materi keempat yaitu prinsip ekonomi Islam. Pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kedua, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Ketiga, menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. 4, melarang segala bentuk riba. 5, menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. 6, kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Materi kelima yaitu nilai ekonomi Islam. Yang pertama, nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama konsep kepemilikan dalam paham liberalisme, kapitalisme maupun sosialisme. Dalam paham liberalisme kapitalisme, seperti yang dikemukakan John Locke, setiap
Manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Kedua, nilai dasar keadilan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang wajar, yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan atau al-hikmah, keberanian atau al-yasyah, dan keterpeliharaan atau alifah. Bagi Plato, menyamakan semua orang itu tidak adil karena menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemampuan serta bawaan yang sama. Ketiga, nilai dasar keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban. 4. Nilai dasar kebebasan. Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralitis, sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat. Bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya. Kelima, nilai dasar kebersamaan. Dalam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme lebih menekankan ke penghormatan terhadap individu secara berlebihan. Dalam asumsi mereka, bila setiap individu sudah sejahtera, maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Sekian presentasi saya dari Emir Fadila, kelas MHU Manajemen Haji dan Umroh, kelas A, semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.